keluarga kerajaan. Di dalam nyanyian daripada Zakaria ayat John the Baptist. Blessed be the Lord God of Israel. Yang datang untuk melawat dan membawa apa? Penebusan. Semua ceritain tentang penebusan. Dan kita tahu dimulai dengan di pintu gerbang ada 10 penatua. Dan kemudian orang yang lebih dekat dengan keluarga Naomi dapatkan yang penawaran yang pertama. Kamu bisa menebus yaitu semua properti daripada Naomi supaya tidak jatuh ke tangan orang lain. Dia bilang oke, tapi kamu harus menikahi Ruth, perempuan Moab yang adalah janda di Mahlon. Dan pada saat itu dia berkata, waduh tidak bisa. Itu bisa merusak keluargaku. Dan dia dipanggil sebagai orang yang dilepaskan sepatunya. Saudara yang kasih Tuhan, jadi berarti kehilangan muka. Boas berkata, oke, aku yang take over. Dan kemudian Ruth menjadi istrinya. Dia bukan lagi menjadi pemungut jelai itu. Dia menjadi jadi istri daripada the master, daripada Boas. Dan kita tahu bagaimana para penatua 10 itu memberikan berkat. Kiranya perempuan yang masuk ke rumahmu itu akan membangunkan keluargamu. Bagi kinsman yang pertama, pernikahan dengan Ruth itu menghancurkan. Tapi Boasnya melihatnya sebagai membangun. Tuhan itu cuma membangun. Iblis merusak, saudara. Supaya seperti Rahel dan Lea yang membangunkan bangsa Israel. Luar biasa bukan berkatnya. Dan itulah yang terjadi, saudaraku. Dan kepada Naomi yang tadinya bernama Mara, sekarang dia berbahagia. Jadi menjadi mertua dari orang terkaya di Bethlehem, Efrata, saudara. Dan bukan cuma itu, dia akan menimang cucunya, yaitu Obed, hasil pernikahan mereka. Perempuan yang lebih berharga dari 7 laki-laki. Naomi kehilangan 2 putra, tapi yang satu namanya sakit, itu saudara Mahlon. Yang Kilion artinya menderita. Tuhan ada punya rencana sakit dan menderita. Tuhan mau saudara berbahagia, diberkati, dan masyhur namanya di Israel dan bahkan di seluruh dunia. Dan kita melihat ini, this a very beautiful story. This is not dongeng, saudaraku. Ini bukan dongeng, ini benar ya. Ini sejarah, saudara. Dan itu bridge, jembatan antara zaman hakim-hakim di mana tidak ada raja, lalu kemudian memang perantaranya Saul, ya pilihan rakyat, tapi kemudian David pilihan Tuhan. Dan dari saudaraku, silsilah kan sudah jelas, ada 5 wanita di sana. Ada Tamar. Lalu kemudian Rahab. Nah, Rahab ini perempuan Kanaan, bahkan pelacur, saudara. Yang ketiga Ruth, perempuan Moab. Tetapi dia tidak lagi disebut perempuan Moab. Dia menjadi nyonya Boaz, the wife of the master. Karena itu saudaraku, itu gambaran kita gereja Tuhan. Ya, kita semua orang berdosa dan tidak layak. Tapi diangkat jadi anaknya raja. Bahkan dipertunangkan dengan Kristus. Gereja Tuhan akan menikah dengan Kristus. Saudaraku diangkat ke tempat yang paling tinggi. And rule together with him. Wow, itu luar biasa bukan? Oke saudara-saudara, jadi pertama-tama saya ulangi. Saya summary. Be decisive. Saya pastikan kamu mengambil keputusan. Dan dalam ini yang decisive adalah Boaz. A great man is a decision maker. Dan saudaraku dia tidak bimbang sedikit pun. Dia cuma menurut perintah Tuhan. Meskipun kelihatan di mata rugi dia. Secara kalkulasi berapa banyak wanita mau jadi istrinya. Lalu kemudian dia juga mengerti peraturan. Be diligent. Orang yang tidak rajin tidak pernah dapat apa-apa. Dia bekerja dari pagi sampai malam. Dan itu sebenarnya perhatiannya. Bukan secara apapun. Tapi seorang pekerja yang rajin selalu catch the eye daripada the master. Saudara saya adalah pekerja di ladangnya. Lalu yang ketiga, be submissive. Dia nurut pada ibu mertuanya, menerima berkat. Go my daughter, saudaraku. Dan cuma perkataan itu membuat dia berhasil. Dari 1 Eva ke 6 Eva kepada seluruh ladang. Yang terakhir saudaraku, be blessed. God bless you all. Amen. Amin. Shalom. Ada sukacita. Amin. Coba saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri terlebih dahulu. Coba berikan salam dulu kepada kanan kiri. Selamat datang, selamat beribadah, selamat menikmati
kebaikan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa hari ini kita bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan hadir di tempat ini, kita mau meninggikan Dia, kita mau membawa korban syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat hari ini, hari yang luar biasa, hari yang istimewa. Tuhan berikan bagi kami. Kami mendapatkan privilege untuk kami datang ke hadirat-Mu. Untuk kami boleh membawa korban syukur kami, pujian, penyembahan, pengagungan kami. Kami mau bawa ke hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua di dalam tangan Tuhan. Ibadah kami hari ini Tuhan, awal pertengahan hingga akhirnya kiranya Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus yang mengambil alih seluruhnya Tuhan. Kami percaya lawatan Allah terjadi di tempat ini. Kami percaya ketika kami menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan kepadamu, kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang dalam berbeban berat, Kau memberikan pengharapan yang baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, Kau sanggup melakukan perkara-Mu yang dahsyat, perkara-Mu yang ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, tak lupa kami memberkati bangsa kami, negeri kami, bangsa yang kami kasih Indonesia. Kami percaya Indonesia ada dalam genggaman tangan-Mu, Indonesia ada dalam rencana Tuhan yang besar. Dan kami percaya, kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami, mulai presiden, wakil presiden, kabinet menteri yang ada, anggota dewan yang ada Tuhan. Kau urapi mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jajaran TNI Polri, mereka yang berjaga-jaga atas bangsa kami, diberikan roh yang takut akan Tuhan. Kami percaya biarlah Indonesia semakin hari semakin maju, menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Dan kami rindu Tuhan biarlah Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih, berkati juga kota Bondowoso di mana Tuhan tempatkan kami. Kiranya Tuhan juga melawat kota ini dengan kasih setia-Mu. Berkati pemimpin yang ada di kota ini. Bahkan kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati para pemimpin rohani kami. Gembala senior kami Bapak Pendeta Timotius Arifin bersama dengan para penatua yang ada, gembala rayon, gembala sidang di tempat ini. Setiap para pekerja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Bahkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami tidak satupun yang terlewatkan dari kasih karunia-Mu. Dan hari ini kami boleh menikmati pesta raja di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukur Engkau baik Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku
syukurku membawa kerinduanmu Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagi kami Tuhan. Karyamu indah bagiku.
Engkau yang layak dimasyurkan tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa. Katakan mulia, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Beri puji, beri hormat bagi Yesus, yang duduk di tahta. Kami memuji-Mu. Segala bangsa datang menyembah. Haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus. Katakan ku sembah. Ku sembah. Ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Bagimu segala pujian dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami mau meninggikan Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Berapa banyak saudara bersuka cita? Amin. Terima sukacita dari surga. Itulah yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Amin. Limpah sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Limpah sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi
menyatakan kuasanya, taklukan badan yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Katakan takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, oh. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. 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 Saudara percaya sukacita surga memenuhi setiap kita. Amin. Sebab Yesus sumber kekuatan kita. Dia yang memampukan setiap kita. Sekalipun ada banyak badai. Haleluya. Haleluya. Kami mau terus bersukacita di dalam Engkau. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku.
Engkau sumber sukacita kami di tengah badai dunia ini Tuhan. Sekalipun kami ada di dalam masalah persoalan, kami tetap percaya Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada.
masih ada. Katakan, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia, itu tak berpindah. Mari pujikan sebagai doamu di hadapan Tuhan. Tetap percaya, tetap bertahan, tetap kuat, tetap setia, tetap nantikan Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Tak mengapa asal kau di sampingku, walaupun masalahku masih ada. Tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Katakan, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah, ya. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saudara, Dia tetap setia. Kita tetap percaya akan setiap janji Tuhan. Sekalipun tetap ada masalah, sekalipun pergumulanmu masih ada, sekalipun kau harus banyak melewati jalan berliku, berbatu, dan sulit, tetap percaya, sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Iman yang teguh, iman yang tidak pernah goyah, iman yang terus berharap, tidak pernah dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Kami bersyukur untuk jemaatmu yang boleh hadir di tempat ini Bapa. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan, persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan kami boleh menikmati Tuhan. Hidup kami Tuhan diperbaharui, impartasi kasih dan kuasa Tuhan bekerja. Sehingga Tuhan, kami percaya, kami yang sakit hari ini disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, yang berputus asa diberikan pengharapan, dan pengharapan itu adalah pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, lawat hamba anak-anakmu Tuhan, jemaatmu dengan firman Tuhan. Kami yakin bahwa firman Tuhan adalah jawaban atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, siapa menikmati pujian dan penyembahan hari ini? Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow, cuaca hari-hari ini memang sebulan ini tidak mendukung ya, mendung, hujan gitu ya. Dan suasananya begitu dingin, saya pakai jaket saudara. Ya saudara, saya tadi jujur aja saudara, saya hamba Tuhan, tapi ketika saya dengar ada sesuatu yang baru. Tadi pagi saya dapatkan ketika Pak Darius berdoa saudara ya, bahwa ibadah ini bukan acaranya gereja. Ibadah ini saudara bukan acara kita. Tapi ini adalah agendanya Tuhan, acaranya Tuhan. Jadi Tuhan yang buat ini. Jadi Dia adalah tuan rumah, yang setuju katakan amin. Kita adalah undangannya Tuhan. Haleluya. Sehingga begini saudara, saya sering audiensi atau rapat gitu ya. Baik dengan Kapolres, sebagai hamba Tuhan tentunya ya, alim ulama saya disebut saudara. Dengan Bupati juga saudara. Nah bagaimana kami harus datang ke pendopo, kalau di Polres kami juga harus datang ke kantor polisi saudara. Dan kami mendapat undangan untuk datang tepat waktu gitu saudara ya. Karena ini bukan acara kami, tapi acaranya mereka. Nah tentu dong sebagai hamba Tuhan harus menunjukkan satu hal yang baik gitu ya. Kami datang tepat waktu sekalipun saudara. Saudara coba berhadapan dengan, ini disclaimer ya, tidak semua memang ya. Sekalipun tidak semua pejabat ketika
acara dimulai, mereka belum datang, saudara. Banyak yang saya temukan seperti itu. Tapi saudara, kami harus ikuti aturan, protokoler namanya saudara. Bahwa kami harus datang tepat waktu dan kami harus siap sedia. Sekalipun harus menunggu dalam jangka waktu yang lama. Bisa setengah jam, bisa 1 jam, baru nongol saudara ya. Padahal jadwalnya tidak sesuai dengan jamnya pada waktu itu. Nah saudara, ini adalah acaranya Tuhan. Biar saudara dan saya paham hari ini. Amin. Ini adalah tempatnya Tuhan di mana Dia sebagai tuan rumah saudara. Haleluya. Saya percaya saudara bahwa ketika saudara paham hal ini, maka saudara dan saya pasti akan melihat bahwa saya ini adalah undangan spesial. Haleluya. Undangan khususnya Tuhan. Haleluya. Bukan orang sembarangan saudara. Sebagai mana saya dipanggil sebagai alim ulama, pendeta, ya tokoh masyarakat ya, karena pendeta itu kan ibaratnya diperhitungkan, apalagi kalau ada pilkada ya, punya masa saudara ya. Saya diundang, demikian juga saudara dan saya. Saudara diundang spesial oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, saya hari ini cukup senang saudara dengan kehadiran Ko Ramli ya. Iya, karena apa saudara, berapa waktu lalu dia sakit, mohon izin ya saya saksikan, saya doakan, disuruh Pak David, Pak Herman tolong doakan, ada yang sakit gitu saudara ya. Dan saudara puji Tuhan, dia beberapa hari kirim video ke saya saudara. Wow, ini luar biasa, sudah sembuh. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Untuk tetap setia ya Ko ya, tetap setia ikut Tuhan. Seperti tadi, sekalipun masih ada masalah, percaya, tetap teguh, tetap beriman dalam Tuhan. Nah hari ini saudara, masih dalam tema The Valley of Decision, saya akan bagikan sebuah tema atau judul hari ini, yaitu mengambil keputusan yang tepat. Terkadang saudara, di hadapan kita banyak pilihan-pilihan, dan banyak orang datang kepada saya, Pak gimana ini Pak, apakah saya harus mengambil keputusan karena pilihannya banyak, A, B, C, atau D. Bahkan banyak pilihan yang lain saudara. Nah saudara, tentu ketika kita memilih yang salah, itu akan berdampak kepada berikutnya. Sekali milih yang salah, maka saudara akan menerima konsekuensi. Tapi bukan berarti begini, wah saya pilih yang salah berarti saya tidak bisa dibenerin, bisa saudara. Itu pun ketika saudara memilih yang salah, Tuhan juga mau begini, ketika saudara berada di tempat yang salah, saudara juga memutuskan hal-hal yang benar di tengah-tengah yang salah. Sehingga yang salah ini bisa diluruskan. Haleluya. Nah saudara, Tuhan mau artinya begini, tetap harus mengambil keputusan yang tepat. Pak saya sudah terlanjur salah, tetap ke depan harus mengambil keputusan yang benar di tengah-tengah sesuatu yang salah. Nah saudara, kita lihat dulu ayat bacaan kita bagaimana Yosua saudara memilih sesuatu yang tepat. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Kalau saudara bisa baca, kita akan baca sama-sama tentunya dengan suara yang keras. 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, ini pilihan yang luar biasa yang diambil oleh Yosua, penerus daripada Musa. Nah ini bukan pilihan yang gampang saudara. Karena apa? Karena kebanyakan orang saudara, Yosua harus berhadapan dengan banyak orang yang memilih atau mendominasi pilihan yang lain. Kadang-kadang kan gitu saudara. Dulu saya sekolah SMA, karena kesannya saudara, dulu kan ada jurusan IPA, kemudian ada jurusan IPS. Biasanya orang-orang IPA saudara, itu biologi, fisika, kimia. Wah saudara, keren-keren ya, pinter-pinter saudara. Karena trennya kalau jurusan IPA itu, pasti orangnya pintar-pintar saudara. Saya ngikut saja saudara, karena kebanyakan orang, ya karena mau dipandang, wah keren, hebat. Tidak pada, maksudnya pada umumnya, pasti orang sudah memandang sesuatu yang biasa itu. Maksudnya maklum lah,
dia memilih jurusan seperti itu. Tapi ini beda, ini urusan hidup dan mati. Saudara, ketika Yosua diperhadapkan dengan pilihan, padahal saudara, kebanyakan bangsa Israel, ya, karena Yosua ini mewakili dari 12 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb. Bayangin 10-2, saudara. Banyak mana? Logika. Berpikir kita tentu banyak 10. Yang 10 bilang, wah lawan kita seperti raksasa, kita ini belalang, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Yosua pada akhir hidupnya, dia tetap putuskan untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Sedangkan kebanyakan orang, saudara, itu menyembah Allah atau ilah, dewa orang Amori yang di seberang sungai Efrat, saudara. Wow, ini kan pilihan yang sulit, saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita hari ini, saudara. Kebanyakan orang di luar sana, saudara, memilih jalan enak, jalan pintas, ya, memilih, saudara, wah enak kalau saya tidak jadi orang Kristen. Loh kenapa? Karena kalau saya jadi orang Kristen, hari Minggu harus ibadah. Hari Minggu harus ibadah. Loh kok tidak ada waktu luang? Saudara yang kasihan Tuhan, saya mau beritahu saudara, bahwa waktu untuk refreshing yang paling baik itu adalah ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Ada dalam hadirat Tuhan. Saudara, ambillah waktu-waktu. Bagaimana di sini juga ada ibadah pagi, ada ibadah sore. Kalau saudara tidak bisa refreshing sore, ibadah tidak bisa refreshing sore, ibadah sore. Kalau bisa refreshing sore, ibadahlah pagi, saudara. Karena apa? Karena ibadah itu penting buat kita. Haleluya. Dan ini sebuah pilihan, saudara. Kebanyakan orang mau hidupnya enak, menyenangkan daging, saudara. Maunya hujan-hujan gini tidur di rumah, saudara. Benar apa benar, saudara? Ya, ngantuk, saudara, ya, capek. Apalagi dalam kondisi saya ini tidak terlalu fit, tapi saya percaya pujian tadi menguatkan saya bahwa saya harus mengambil keputusan yang tepat, saudara, untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Dan keputusan saudara hari ini untuk datang di tempat ini adalah keputusan yang tepat. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow. Saudara, ini pilihan Yosua. Mari kita lihat siapa lagi? Salomo, saudara. Salomo, saudara, mari kita baca dulu ya. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 sampai 10. Kita baca sama-sama lagi, saudara. 2, 3. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Saudara, ibaratnya saudara pernah nonton film Aladin ya. Itu kalau menggosok-gosok ceret teko, saudara ya, digosok-gosok keluar jinnya. Saudara, kemudian jin itu katakan, ayo saya menyediakan 3 permintaan. Lebih daripada 3 permintaan sudah hangus, sudah habis. Saudara, kalau saudara diperhadapkan seperti ini, milih apa, saudara? Wah, saya belum kaya. Saya milih kaya. Saya milih emas yang banyak. Harga emas kan mahal sekarang, saudara ya. Saya milih properti yang banyak. Pasti saudara kita akan berpikir seperti itu. Namun Salomo, saudara, itu beda. Harapan orang ketika dia memilih jadi kaya, jadi orang yang banyak hartanya, alasannya nanti dengan harta ini saya akan membagi-bagikan kepada orang miskin. Saya akan banyak membantu gereja, gitu saudara. Saya akan menyumbangkan banyak juga kepada orang-orang yang berkekurangan. Saudara, itu sifatnya sementara. Saudara tahu bagaimana Salomo, saudara, memilih untuk meminta hikmat. Sebab dia tahu hikmat akan jauh lebih bermanfaat daripada harta yang ada. Yang setuju katakan amin. Dia banyak menolong orang. Dia memimpin orang dalam kebenaran. Sampai hari ini yang nulis kitab Amsal itu adalah kebanyakan Salomo, saudara. Berapa banyak saudara orang mendapatkan cuan, motivator dari kata-kata Salomo sendiri.